selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Letiana Ivo dengan NIM S112220105, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelas PPAPK semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak. Yang saya hormati, Bapak Lukman Nur Hakim ST MPD selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen anak usia dini, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua kasus yang berkaitan dengan pengembangan asesmen perkembangan anak usia dini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua kasus yang berkaitan dengan pengembangan asesmen perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama tentang asesmen berbasis TIK di satuan PAUD, dan yang kedua adalah menjelaskan tentang penilaian dan laporan perkembangan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu kasus tentang asesmen berbasis TIK di satuan PAUD. Sebelumnya kita akan menjelaskan yaitu apa yang dimaksud dengan asesmen. Nah, asesmen atau bisa disebut juga sebagai penilaian merupakan proses pengumpulan atau pengelolaan dan pengambilan keputusan serta pelaporan. Dengan demikian, dalam pendidikan anak usia dini, penilaian dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan anak, yaitu melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan terdapat juga 6 aspek, yaitu aspek nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari TIK, yaitu TIK adalah keseluruhan sarana yang tersedia untuk memperoleh kehidupan atau mempermudah hidup serta menjaga kelangsungan dan kenyamanan hidup. Dengan demikian, TIK juga biasanya disebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian juga memiliki dua aspek, yaitu yang pertama aspek teknologi informasi dan teknologi komunikasi, di mana penggunaan TIK memungkinkan guru untuk mendapatkan data atau informasi seperti tentang perilaku, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, atau kata ekspresif anak yang dapat dideskripsikan dan diolah lebih lanjut sehingga protek capaian perkembangan anak. Nah, jadi dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan asesmen berbasis TIK. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu menggunakan unsur teknologi dalam pelaksanaan asesmen, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, pelaporan perkembangan anak, baik secara vertikal maupun utuh. Nah, di sini ada yang dikatakan dengan kata parsial dan utuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan itu parsial. Hanya dilakukan sebagai dari proses penilaian, misalnya pada saat pengumpulan data saja atau sebagian dari proses pengumpulan data. Nah, kemudian kata utuh yaitu dilakukan pada keseluruhan proses asesmen, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan. Nah, mengapa sih perlu menggunakan asesmen berbasis TIK di satuan PAUD? Yaitu yang pertama, efisiensi, artinya hemat waktu, tenaga, biaya, tempat, dan ruang. Kemudian efektivitas, artinya mempermudah tercapaian tujuan penilaian. Selanjutnya yaitu menjaga dari kemungkinan hilang atau tercecernya data. Kemudian pendokumentasian data lebih mudah dilakukan dan capaian lebih luas sehingga mendapatkan data yang lebih komprehensif, dapat bersifat timbal balik antara guru, orang tua, dan anak. Nah, dengan demikian juga asesmen berbasis TIK ini memiliki prinsip, yaitu yang pertama prinsip autentik, kemudian sistematis, objektif, akuntabel, keberkesinambungan, mendidik, menyeluruh, dan bermakna. Dengan demikian, kapan saja menggunakan asesmen berbasis TIK? Untuk pembelajaran dapat dilakukan sewaktu-waktu, baik pada saat pembelajaran tatap muka atau luring jaringan atau maupun saat pembelajaran di dalam jaringan. Nah, dengan demikian tergantung pada ketersediaan perangkatnya, yaitu ketersediaan aplikasi,
kesiapan guru atau tenaga pendidiknya tersebut. Dan yang pastinya yaitu kesiapan orang tua untuk menerima hasil asesmen dan memberikan umpan balik positif dengan apa yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut. Kemudian mungkin teman-teman ada yang bertanya, bagaimana penerapan asesmen berbasis TIK pada pembelajaran tatap muka atau luring pada saat pandemi saat ini? Yaitu penggunaan asesmen berbasis TIK merupakan salah satu cara untuk membantu merekam pengamatan terhadap proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh anak dalam kegiatan sehari-harinya di sekolah. Dengan demikian, keterampilan untuk menggunakan teknologi komunikasi ini dan informasi dalam melakukan observasi dan mendokumentasikan perkembangan anak usia dini harus dikuasai oleh guru dengan baik. Dengan demikian, membuat asesmen berbasis TIK ini memiliki tujuan yang sama seperti bentuk pengamatan lainnya dan membutuhkan tingkat pemahaman yang sama sebaiknya sebagaimanapun pada saat melakukan asesmen tanpa penggunaan TIK tersebut. Kemudian bagaimana sih guru bisa menyampaikan atau menggunakan TIK pada pembelajaran tatap muka saat ini? Yaitu ketika interaksi komunikasi dua arah antara satu anak dengan anak lain. Contohnya seperti bermain peran. Nah, di sini anak akan bercerita tentang atau bermain peran. Contohnya seperti misalkan anak itu ada yang menjadi perannya sebagai koki dan ada yang sebagai pembeli, atau misalkan ada yang sebagai dokter dan ada yang sebagai pasien. Nah, di situ juga akan melatih anak untuk melakukan yaitu kegiatan bermain peran. Kemudian proses pengerjaan suatu hasil karya, contohnya membuat bangunan dari balok dan menggambar. Seperti juga presentasi secara lisan oleh anak atau hasil karyanya, atau sharing bahan bacaan yang dia miliki tersebut atau yang mereka buat. Nah, kemudian proses tanya jawab atau diskusi, di mana ini sangat penting, yaitu karena untuk melatih dalam aspek bahasa anak dan spontanitas anak yang berinisiatif melakukan kegiatan positif di luar kebiasaannya. Baik, sekian penjelasan tentang analisis asesmen berbasis TIK di satuan PAUD. Tapi sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan bahwa dalam pendidikan anak usia dini, penilaian dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan anak, yaitu melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada 6 aspek perkembangan nilai moral dan agama, yaitu fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Di mana juga TIK merupakan konsisten informasi, merupakan semua hal yang terkait dengan mengolah data, termasuk mendapatkan, memproses, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan melakukan elaborasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, akuntabel, tepat waktu untuk kebutuhan, kemudian dikomunikasikan atau disebarkan. Dengan demikian, penggunaan TIK memungkinkan guru untuk mendapatkan informasi atau data tentang perilaku, yaitu tadi sikap dan pengetahuan serta keterampilan pada anak, dan kata atau ekspresi anak yang dapat dideskripsikan dan diolah lebih lanjut sehingga diketahui proses capaian perkembangan anak. Dengan demikian, oleh karena itu, keterampilan untuk menggunakan TIK ini guru sangat diharapkan melakukannya dengan observasi dan mendokumentasikan perkembangan anak usia dini ini harus dikuasai oleh guru dengan baik, karena guru dapat memilih waktu penggunaan TIK dan pembelajaran tatap muka, yaitu pada saat kegiatan interaksi komunikasi dua arah yang jelasnya yaitu seperti contohnya bermain peran, kemudian proses pengerjaan suatu hasil karya, seperti anak disuruh untuk membuat
bangunan dari balok dan menggambar. Nah, sekian dari penjelasan tentang analisis asesmen berbasis STIK di satuan PAUD. Baik, kemudian saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang analisis kasus, yaitu tentang penilaian dan laporan perkembangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu apa yang dimaksud dengan penilaian. Perkembangan anak merupakan suatu proses yang sistematis dan berkala serta berkesinambungan untuk mengumpulkan data, melakukan analisis, melakukan pendokumentasian, serta mengambil keputusan dan membuat laporan untuk mengenai perkembangan anak. Dengan demikian, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur capaian belajar anak. Melalui penilaian, kegiatan belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses dan kemajuan belajar anak secara berkesinambungan. Nah, baik, saya selanjutnya akan menjelaskan yaitu tujuan, di mana penilaian pembelajaran PAUD inklusif memiliki tujuan, yaitu yang pertama mengetahui pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak usia dini, termasuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian menjelaskan di mana menjadi dasar untuk memperbaiki program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, melaporkan perkembangan anak kepada orang tua maupun kepada pihak-pihak yang terkait setelah proses pembelajaran. Dan di sini juga dalam penilaian dan laporan perkembangan saya akan mengambil yaitu tentang PAUD inklusif. Nah, ada di sini menjelaskan tentang ruang lingkup, yaitu aspek yang dinilai dalam pembelajaran PAUD inklusif mencakup kegiatan program perkembangan kurikulum yang telah diterapkan, yaitu seperti nilai agama dan moral, di mana di sini menjelaskan yaitu mengajarkan anak mencakup perwujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku baik dan yang bersumber atau serta dari kehidupan bermasyarakat dalam konteks bermain, yaitu anak mengenal seperti anak dapat mengenal ciptaan Tuhan, kemudian anak bisa mengetahui apa-apa saja ciptaan Tuhan tersebut, dan melatih anak untuk berperilaku baik. Kemudian yaitu yang kedua fisik motorik, di mana kematangan kinestetik dalam konteks bermain. Kondisi fisik dan motorik mencakup keberadaan kondisi fisik secara umum, yaitu anggota tubuh dan kondisi indera seorang anak, baik secara organik maupun fungsional, seperti gerak-gerakan motorik, berjalan, duduk, menulis, menggambar, atau yang lainnya pada anak usia dini dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian juga saya akan menjelaskan yaitu aspek kognitif, di mana mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan proses berpikir dalam konteks bermain. Dalam konteks ini, anak usia dini termasuk anak berkebutuhan khusus untuk dapat melakukan tugas-tugas bermain di PAUD, mengikuti berbagai jenis yang diberikan gurunya. Kemudian aspek bahasa, di mana ini untuk melatih berkembangnya kematangan bahasa di dalam konteks bermain, difokuskan pada kemampuan kesanggupan anak berkebutuhan khususnya maupun atau pada umumnya. Kemudian sosial emosionalnya, dengan berkembangnya kepekaan sikap dan keterampilan sosial serta kematangan sosial emosional dalam konteks bermain. Dan yang keenam yaitu aspek seni, di mana berkembangnya eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi seninya pada anak tersebut dalam konteks bermain anak usia dini. Ini termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian manfaatnya, di mana selanjutnya saya akan menjelaskan poin yaitu tentang manfaatnya. Dalam
Perkembangan anak merupakan sebuah proses penting yang memiliki banyak manfaat di mana diantaranya bagi anak, yaitu anak dapat memberikan gambaran yang tepat tentang kondisi anak sehingga memberikan arahan yang tepat bagi guru. Kemudian bagi gurunya, yaitu hasil penilaian perkembangan anak merupakan dokumentasi yang penting dalam acuan menyusun perencanaan pembelajaran yang bermakna bagi anak tersebut. Kemudian bagi orang tua juga dapat mengetahui tingkat perkembangan anak yang berguna dalam mengembangkan pola asuh yang sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Kemudian bagi profesional, nah di sini artinya hasil penilaian perkembangan anak dapat memasukkan untuk menyusun program stimulasi dan intervensi sesuai dengan kondisi anak. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan poinnya tentang prinsip penilaian. Di mana proses dalam prinsip penilaian yang dilakukan atau yang diperhatikan dalam pelaksanaan penilaian pada pembelajaran PAUD inklusif adalah mendidik, kemudian berkesinambungan, objektif, akuntabel, transparan, sistematis, menyeluruh, bermakna. Dengan demikian juga yang terakhir yaitu aspek penilaian. Artinya aspek yang dinilai pada anak berkebutuhan khusus sama dengan pada umumnya, yaitu ketercapaian kompetensi dasar dan program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan seni. Nah, dari sekian tentang penjelasan penilaian dan laporan pembelajaran yang saya pilih adalah PAUD inklusif. Dapat saya simpulkan yaitu evaluasi hasil pembelajaran anak usia dini berkebutuhan khusus di PAUD inklusif merupakan satuan kegiatan yang sangat penting dalam tahap pembelajaran PAUD. Adapun evaluasi, maka setiap anak memiliki catatan perkembangan selama mengikuti proses pembelajaran di lembaga PAUD inklusif. Dengan demikian, langkah ini atau tahap ini, bagian evaluasi ini tidak bisa dilewatkan oleh setiap guru dan tenaga kependidikan karena hasil dan penilaian ini sangat bermanfaat untuk berbagai pihak untuk digunakan sebagai acuan pemberian pembelajaran bagi anak usia dini tersebut. Berbagai informasi tentang kemajuan anak ini merupakan hasil belajar yang diperlukan sampai pada orang tua. Dengan diperolehnya berbagai informasi tentang anak, orang tua dan guru memperoleh gambaran capaian hasil belajar anak. Dengan demikian, capaian ini diukur berdasarkan standar PAUD inklusif yang telah diterapkan secara nasional. Baik, sekian penjelasan tentang kasus yaitu penilaian laporan perkembangan yang saya pilih adalah PAUD inklusif. Sekian dari saya, terima kasih.